Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man tabi'alah. Kita kembali bersama surah An-Nas. Surah An-Nas. Apa arti An-Nas? Manusia, umat manusia. Kenapa dinamakan surah An-Nas? Karena dalam surah An-Nas itu disebut, coba lihat berapa kali disebut An-Nas di sana. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Berapa kali? 6 kali dalam 6 ayat, 5 kali ya. 5 kali disebut Qul a'udzu birabbin nas ayat pertama, malikin nas ayat kedua, ilahin nas ayat ketiga, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas ayat keempat, minal jinnati wan nas 5. 6 ayat pendek, 5 kali disebut An-Nas, 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 An-Nas. Kenapa? Karena Allah kasihan tengok manusia. Karena Allah sayang kepada manusia. Karena Allah memberikan keprihatinan. Allah mengambil berat tentang manusia. Karena yang menjadikan manusia ini Allah. Yang menjadikan manusia ini Allah. Coba kita lihat dalam surah Yasin ayat tentang syaitan. Dalam surah An-Nas peringatan Allah supaya kita berlindung atau meminta perlindungan Allah dari godaan syaitan. Karena syaitan ini mengacaukan manusia. Tengok dalam surah Yasin ayat tentang kesyaitanan, tentang syaitan. Coba lihat halaman 444. Coba cari di sana mana ayat tentang syaitan. Ya. Ayat berapa? 60, 61, 62. 60, 61, 62. Perhatikan ya, baca sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budus syaitan innahu lakum aduwwum mubin wa an i'buduni hadza siratum mustaqim wa laqad adalla minkum jibillan katsira afalam takunu ta'qilun. Shadaqallahul azim. Allah memperingatkan kepada manusia nanti di hari kemudian. Bila terjadi ini? Di hari kemudian, hari kiamat. Alam a'had ilaikum ya bani Adam. Allah memperingatkan manusia. Wahai bani Adam, anak cucu Adam, kan sudah ku kasih tahu dulu kata Allah, Allah ta'budu syaitan, jangan tunduk kepada syaitan. Jangan ikut syaitan. Dalam surah An-Nas kita disuruh minta perlindungan. A'udzu birabbin nas. Lindungilah aku ya Allah. Disuruh meminta di sini diingatkan, kenapa kamu dulu ikut syaitan? Kenapa kamu tunduk kepada syaitan? Kenapa kamu menyembah syaitan? La ta'budu syaitan. Jangan sembah syaitan. Orang itu sebenarnya tak menyembah syaitan, tapi dia ikut telunjuk syaitan. Dia tak cakap dia menyembah syaitan. Kecuali orang yang menyembah berhala itu lain lah ya. Orang Islam, mereka menyembah Allah, tapi tunduk kepada syaitan. Dalam sebutannya asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Waktu azan, waktu qamat, waktu tahiyat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi perbuatannya macam mana? Ikut syaitan. La ilaha illallah. La ta'budu syaitan. Jangan sembah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Syaitan itu musuh. Mubin, jelas, terang, nyata.
Syaitan ini musuh yang terang, mubin, nyata. Tapi orang tu ikut juga. Kenapa ikut juga? Tertipu. Apa yang menipunya? Kadang-kadang Samsung kadang-kadang, Oppo dan lain-lain. Adik-beradik dia ditipu oleh media yang dia pegang, dia bayar, dia beli mahal, dia top up. La ilaha illallah. Dibayar untuk kepentingan syaitan. Macam mana cara mereka itu berpikir? Dia membayar untuk musuhnya, untuk membinasakan dirinya. Macam mana cara manusia berpikir? Goblok. Apa arti goblok? Bahlul. Dia bayar untuk musuh, untuk menjerumuskan dirinya untuk jahanam. Goblok. Wa ni'buduni, sembahlah aku, kata Allah, hadza siratal mustaqim. Inilah jalan yang betul. Jalan tak betul menyembah jalan betul menyembah Allah. Walaqad adalla minkum jibillan katsira. Sudah banyak orang-orang dulu yang sesat dibawa oleh syaitan. Baca sejarah manusia, sejarah Nabi Adam, sejarah anak Adam. Dua beradik membunuh saudaranya. Siapa tuh? Kenapa dia bunuh? Syaitan punya hasutan. Sanggup membunuh? La haula quwwata illa billah. Afalam takunu ta'qilun? Kenapa kamu tidak berfikir? Kenapa tak fikir? Kenapa manusia itu terikut tipu daya syaitan? Karena tidak berpikir matang. Dia fikir juga, bukan dia tak berfikir, tapi tak matang. Lantas orang yang menuruti syaitan ini, hazihi jahannamul lati kuntum tu'adun, masuklah ke dalam neraka jahannam, katanya. Islauha al-yaum, masuklah ke dalam neraka ini pada hari ini, bima kuntum takfurun, karena kamu kufur dulu. La haula quwwata illa billah. Jadi sudah diperingatkan dalam surah Yasin, orang yang menuruti syaitan itu berarti dia menyembah syaitan. Justru syaitan tadi musuh yang terang dan jelas, tapi dia berkawan dengan musuh. Dia like musuh, dia jempol musuh. La ilaha illallah. Apa yang dilihatnya di sini? Dia happy, dia kembang, dia tak tahulah apa nak sebut. Kalau dipegang Quran, pening kepalanya. Kalau pegang ni, tahan sampai larut malam. Bahkan ada yang tak tidur, ada yang tidur tak tidur, berjam-jam, hari berhari bersama media kesyaitanan. La haula quwwata illa billah. Media kesyaitanan, media kemalaikatan tak dipegang, media jannah tak dipegang, media Rasulullah, media Allah, media sahabat, media salih, media aulia tak digemari. Media An-nar digemari. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Ini peringatan ya. Ayo kita baca sekali lagi Alam Ahad sampai kepada Takfurun ayat 64. Dari 64 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budus syaitan innahu lakum aduwwum mubin wa an ya'buduni hadza siratum mustaqim wa laqad adalla minkum jibillan katsira afalam takunu ta'qilun hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun islauhal yawma bima kuntum takfurun. Okey, kita lihat satu lagi surah Ibrahim. Nanti di hari kemudian syaitan yang terkutuk itu bertengkar dengan manusia yang tertipu tadi. Lihat halaman Bismillahirrahmanirrahim 258. Perhatikan macam mana akan terjadi nanti antara syaitan dengan manusia yang tertipu. Halaman berapa?
258 258 258. Tayyib. Ayat berapa tadi? Ayat 22. Apa awalnya? Wa qala syaitan. Ayo baca sama-sama. All together. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qalu lamma qudiyal amru innallaha wa'adakum wa'dal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum. وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم نسألullah al-afwa wal afiyah. Coba seorang baca terjemahnya. Baca kuat sikit. Dan syaitan berkata ketika perkara telah diselesaikan, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepada kamu janji yang benar, dan kamu pun telah menjanjikan kepadamu, tetapi aku menyalahinya. Tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu, melainkan sekadar aku menyeru kepada kamu, lalu kamu mematuhi seruanku. Oleh sebab itu, janganlah kamu mencela aku, tapi celah dirimu sendiri. Aku tidak dapat menolongmu, dan kamu tidak dapat menolongku. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu mempersekutukan aku dengan Allah sejak dahulu. Sesungguhnya orang yang zalim akan mendapat siksaan yang pedih. Baik. Ini waktu kita menghadap Allah, semua manusia akan menghadap one by one, satu-satu. Setiap orang akan menghadap Allah. Di mana ayatnya? Dalam surah Maryam. Tengok dalam surah Maryam, sesudah kafi, semua orang akan menghadap Allah one by one, fardan. Tengok halaman 311 ayat 95 di bawah. Wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Semua manusia akan menghadap Allah one by one, fardan. Ayat berapa tadi? 5. Surah? Baca, coba baca. Baca ayatnya. Ayat. Maknanya? Dan setiap orang daripada mereka akan datang kepada Allah pada hari kiamat dengan seorang diri. Fardan, seorang diri. Nanti bila menghadap Allah, syaitan bersamanya. Kalau orang yang dalam hidup ini membenya syaitan. Kalau orang yang membenya malaikat, malaikat juga bersamanya. Mau pilih apa? Malaikat. Quran akan bersamanya juga. Quran yang dihafal di dunia, yang dibaca, bila orang menghadap Allah, Quran akan muncul seperti manusia yang setia. Itu dalam hadis. Yang jelasnya di sini dalam surah Ibrahim, wa qala syaitan. Syaitan ini waktu berada di mahkamah Allah. Mahkamah Allah yang mengadilinya, syaitan membela diri. Syaitan ini pintar. Tengok di sini. Lamma qudiyal amr, ketika diputuskan perkara hisab antara hamba dengan Allah dengan syaitan, innallaha wa'adakum wa'dal haq. Ini cakap syaitan nih. Allah berjanji yang benar kepada kamu. Aku berjanji mempengaruhimu. Janjiku semuanya tipu. Tapi kamu ikut aku, kata syaitan di sini. Jadi sekarang ginilah. Dulu aku ajak kamu, lalu kamu ikut. Jadi salah kamu lah. Jangan salahkan saya. Fala tulumuni walumu anfusakum. Salahkan dirimu sendiri. Saya tidak dapat menolong kamu sekarang. Kamu juga tak dapat buat apa-apa. Yang jelasnya orang yang zalim itu tempatnya adalah azab yang pedih, neraka. Pandainya setan cakap. Ini akan terjadi. Ada juga ayat lain nanti. Besok mungkin kita akan sorot ayat yang orang itu dijaga oleh malaikat.
Sejak dia meninggal dijaga malaikat, di dalam kubur ditemani malaikat, di padang mahsyar diurus malaikat sampai ke jannah. Sampai ke orang yang bersama malaikat, hidup matinya dijaga malaikat. Apa tanda orang dijaga malaikat? Tidak mau buat dosa, dia buat baik. Buat apa? Tengok kejahatan tu dibenci, jijik. Alergi dia tengok dosa tu. Takut dia. Subhanallah. Ada juga hadis Nabi mengatakan orang itu akan dibela oleh Al-Quran. Mungkin besok kita bawa hadisnya. Bila menghadap Allah, Quran duduk di sampingnya. Saat orang itu ditanya Allah, Quran yang menjawab. Allah tanya lagi, dijawab Quran. Dia diam saja. Quran jadi peguam bela. Jadi peguam, tahu peguam bela kah? Membela dirinya. Setiap ditanya, Quran yang jawab. Lantas sudah ditanya 2-3 kali, kemudian Allah cakap sama Al-Quran, anta wa sya'nak, up to you, terserah sama kamu deh. Dehnya tidak ada lah ya. Artinya Allah cakap sama Quran, terserah sama kamu lah untuk dibawa kemana orang ini. Lalu orang tadi dikasih pakaian, dikasih perhiasan, dikasih mahkota oleh Al-Quran, kemudian dibawa ke jannah. Siapa yang bawanya? Al-Quran. Subhanallah. Subhanallah. Allahumma ja'alna min ahlil Quran. 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 Begitulah ya, mudah-mudahan bermanfaat. Kita surat tadi surah An-Nas, kemudian surah apa lagi tadi? Yasin dan surah Ibrahim. Banyak lagi surah-surah lain nanti menerangkan keadaan manusia dengan syaitan, dan kita sebut juga serba sedikit keadaan manusia dengan malaikat, keadaan manusia dengan Al-Quran. Al-Quran akan memberi syafaat, malaikat akan membantu, orang-orang saleh juga akan membantu. Orang yang berkawan dengan orang saleh, dia nanti di sana mencari kawannya, mana kawanku? Dah masuk surga, dicari lagi. Itu panjang ceritanya. Maka dekatilah orang yang sah. Buatlah community orang yang saleh. Orang yang saleh akan membantu nanti di sana. Banyak ceritanya dalam Quran ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Inni uhibbukum fillah wa jazakumullahu khairan wa ghafara li wa lakum wa nawwara lahu qulubakum wa syaraha sudurakum wa yassara lakum kullal khair wa astaudiukumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.